kita berbicara tentang keluarga kaya yang sudah eksis sejak lama, pasti kita sering dengar istilah old money. Istilah ini bukan cuma soal berapa banyak uang yang mereka punya, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa mempertahankan kekayaan dari pengaruh sosial, budaya, dan politik lintas generasi. Fenomena seperti ini bisa kamu temukan di berbagai tempat di dunia, tapi di Eropa, terutama Italia, memiliki sejarah yang sangat panjang dalam hal ini. Old money di sana benar-benar menyatu dengan gaya hidup dan budaya mereka. Makanya nggak heran kalau pada tahun 2020 saja ada sekitar 1,2 juta orang di Italia yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta US dollar. Sekarang, mungkin jumlahnya sudah lebih besar. Kalau kamu mau lihat contoh nyata old money di Italia, kamu bisa lihat keluarga Gianni Agnelli. Mereka adalah pendiri dan pemilik perusahaan mobil Fiat yang sudah berdiri sejak tahun 1899. Dari satu perusahaan mobil ini, keluarga Agnelli berhasil membangun dinasti bisnis yang sangat luas, baik di sektor otomotif, media, maupun keuangan. Bahkan kalau kamu mengikuti dunia sepak bola dan tahu klub Juventus, saham klub itu juga dimiliki oleh keluarga mereka. Kebayang sebesar apa pengaruh dan kekayaannya? Meski di Italia sering terjadi perubahan ekonomi dan politik, keluarga Agnelli sampai sekarang tetap berhasil menjaga kekayaan mereka dan tetap punya pengaruh besar terhadap perekonomian Italia. Namun, kisah keluarga Agnelli bukan satu-satunya. Kalau diamati lebih dalam, ternyata ada ribuan keluarga kaya lainnya yang memiliki karakteristik serupa. Coba saja lihat kota-kota seperti Florence, Venesia, atau Milan. Di sana banyak gedung tua megah yang masih berdiri dan menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Yang lebih menarik lagi, ternyata keluarga-keluarga tersebut masih punya kendali besar terhadap kehidupan modern. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa sebenarnya yang membuat keluarga-keluarga di Italia bisa menjaga kekayaan mereka dari generasi ke generasi? Dan apa saja yang mereka lakukan untuk bertahan di tengah perubahan zaman? Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa banyak old money di Italia. Jadi, simak videonya sampai habis. Salah satu hal yang membuat banyak yang old money di Italia adalah warisan sejarah yang sangat kuat. Hal ini bisa dilacak dari zaman Romawi kuno hingga masa Renaissance. Italia selalu menjadi pusat berbagai aspek penting di Eropa, terutama dalam aspek ekonomi. Selama ratusan tahun, keluarga-keluarga di Italia mengumpulkan kekayaan dari perdagangan, perbankan, seni, hingga kepemilikan tanah yang luas. Fakta menariknya, mereka sudah mulai melakukan ini jauh sebelum negara-negara lain berkembang. Misalnya, ketika negara lain baru mulai membangun struktur ekonomi, orang-orang Italia sudah melakukan perdagangan lintas dunia dan bahkan telah terlibat dalam perbankan internasional. Hal ini tentu memberikan keuntungan besar yang masih terasa hingga sekarang. Makanya, kalau ada yang bilang negara berkembang seperti Indonesia suatu hari bisa menyaingi mereka, kemungkinan itu cukup sulit. Karena butuh waktu yang sangat lama dan mereka sudah memiliki strategi turun-temurun untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan tersebut. Selain dari sejarah yang panjang, ada satu faktor penting lainnya, yaitu sistem pewarisan harta. Kalau kamu perhatikan, kebanyakan keluarga old money di Italia tidak membagi rata kekayaan kepada semua anggota keluarga. Sebaliknya, mereka cenderung mewariskan harta kepada anak dan anggota keluarga yang dianggap paling cakap dalam mengelola bisnis dan aset keluarga. Contohnya, perusahaan ban asal Italia yang mendunia yaitu Pirelli, dimiliki oleh Marco Tronchetti Provera. Ia memiliki 3 anak, yaitu Giada, Ilaria, dan Giovanni Provera. Meskipun memiliki beberapa anak, Marco memilih Giovanni untuk meneruskan bisnis karena Giovanni sudah lama terlibat di industri otomotif dan memahami industri tersebut dengan baik. Ini jadi bukti bahwa pewarisan harta di sana sangat selektif dan mengutamakan kompetensi dibandingkan sekedar hubungan darah. Kalau kita bicara soal old money di Italia, ada satu hal lain yang sangat identik dengan kekayaan mereka, yaitu seni dan budaya. Bagi keluarga-keluarga di sana, koleksi seni bukan cuma pajangan, tapi juga menjadi simbol status sosial dan kekuasaan. Koleksi mereka bukan hanya lukisan atau patung biasa, tapi karya seni yang punya sejarah dan nilai artistik yang tinggi. Contohnya, karya-karya yang dilelang di acara lelang seni terkenal seperti Sotheby's dan Christie's seringkali berasal dari koleksi keluarga kaya di Italia, termasuk karya seniman legendaris seperti Leonardo da Vinci. Wajar kalau karya mereka bisa bernilai jutaan dolar. Tempat-tempat pameran ini juga jadi ajang eksklusif untuk membangun koneksi dan investasi antar sesama orang kaya. Bahkan jika karya seni tersebut tidak dijual, biasanya akan disimpan di galeri pribadi atau rumah mereka.
Koleksi ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi karena mereka percaya nilainya akan terus naik seiring waktu. Selain itu, banyak dari mereka juga aktif mendukung pendidikan seni dan budaya, misalnya dengan memberikan pendanaan kepada museum, pameran, atau restorasi karya seni yang sebelumnya tidak terawat. Karena hal sederhana seperti ini, seni di Italia menjadi sangat bernilai dan eksklusif, bahkan lebih dibandingkan negara lain. Hal ini juga membuat aset seni milik keluarga Otmani di Italia tetap relevan dari generasi ke generasi. Dari pembahasan tadi, kamu bisa lihat bahwa keluarga Otmani di Italia punya cara unik dalam mengolah kekayaan agar tetap bertahan. Mereka tidak hanya mewariskan harta, tapi juga mengajarkan generasi berikutnya bagaimana mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang. Berbeda dengan banyak negara lain, di mana kekayaan seringkali habis di generasi kedua atau ketiga, keluarga-keluarga di Italia bisa melanjutkan bisnis mereka sampai beberapa generasi. Hal ini karena mereka sangat selektif dalam memilih siapa yang akan meneruskan bisnis keluarga. Jadi, kalau muncul pertanyaan, apa rahasia mereka tetap kaya? Jawabannya adalah karena bisnis mereka tidak dicampuri oleh anggota keluarga yang tidak berkompeten. Ini jadi bukti bahwa pewarisan bukan cuma soal uang, tapi juga soal tanggung jawab dan strategi. Tak hanya itu, karya seni juga jadi salah satu alasan kenapa Otmani di Italia tetap bertahan. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan seni untuk menjaga eksistensi mereka. Dengan koleksi seni yang mereka miliki, nama keluarga mereka tidak akan hilang begitu saja, bahkan setelah mereka tiada. Ini jadi pelajaran penting buat negara-negara lain agar lebih serius dalam memberikan pendidikan seni yang baik. Dengan begitu, generasi muda bisa lebih menghargai seni dan budaya, serta melanjutkan tradisi ini ke masa depan. Kalau memang seni benar-benar punya nilai, maka bukan tidak mungkin akan ada lebih banyak keluarga yang bisa tumbuh seperti yang terjadi di Italia. Coba menurut kamu, faktor apa saja sih yang membuat banyak Otmani di Italia? Thank you.